Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kita dapat mendapatkan nikmat masih bisa hidup dan bernapas di bumi ini. Salawat serta salam mari kita hadirkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Hasnah Faizah ARM HUM dan teman-teman yang saya cintai. Afrizal dengan nomor urut 28. Teguh Nurrahmansyah dengan nomor urut 25. Tasya Ramadhani nomor urut 26. Siti Al-Zuhra dengan nomor urut 27. Membangun konteks teks laporan. Suatu penelitian mesti direkomendasikan secara runtut dengan mempertahankan bobot nilai keilmiahan. Laporan disusun dengan menjelaskan seluruh bagian dari penelitian dari awal sampai akhir. Suatu penelitian juga mestinya dipresentasikan atau disebarluaskan kepada khalayak umum. Tujuannya untuk menyebarluaskan ilmu yang ada dalam penelitian. Menelusuri model teks laporan. Membuat penjelasan secara general seperti A. Judul bagian depan, informasi jenis laporan, peneliti, lembaga yang menaungi, lokasi, waktu dan penerbitan laporan. B. Judul bagian dalam membuat informasi, tujuan penulisan laporan. C. Dalam pengesahan yang berfungsi sebagai bukti laporan telah disetujui oleh pembimbing untuk dipresentasikan dan disebarluaskan. D. Asbrak rangkuman singkat keseluruhan isi laporan dari awal pengantar, masalah, metode yang digunakan dan hasil pembahasan. Asbrak ditulis dalam satu paragraf yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris di halaman yang berbeda. E. Kata pengantar berucapan terima kasih dan penulis kepada pihak yang turut membantu menyelesaikan laporan penelitian. F. Daftar isi, tabel dan gambar. G. Daftar lampiran. Bagian inti laporan. Pada bagian ini membuat informasi mengenai latar belakang persoalan yang diangkat dalam penelitian. Bagian ini menjelaskan argumen penulis secara objektif mengenai alasan persoalan tersebut dibahas ke dalam suatu penelitian. Latar belakang. Bagian ini ialah alasan penulis mengenai mengapa suatu persoalan tertentu diangkat ke dalam suatu penelitian. Argumen tersebut didukung juga dengan teori-teori ahli serta penelitian relevan. Rumusan masalah. Bagian ini ialah alasan penulis mengenai mengapa suatu persoalan tertentu diangkat ke dalam suatu penelitian. Argumen tersebut didukung juga dengan teori-teori ahli serta penelitian yang relevan. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan bentuk kalimat tanya. Fungsi dari tujuan penelitian ialah untuk memfokuskan kesimpulan yang ingin dicapai pada akhir penelitian. Hipotesis kerja. Bagian ini membuat rancangan berpikir yang fungsinya memandu secara teoritis. Maksudnya adalah mengumpulkan data dan menguji hipotesis. Peneliti memiliki keyakinan bahwa yang dilaksanakannya sudah benar secara teori. Data dan penjelasan. Bagian ini menyuguhkan penjelasan tentang variabel yang harus jelas dan indikatornya harus bisa diukur. Fungsinya untuk dapat melakukan perumusan dan saran dalam penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Secara teoritis, manfaat penelitian harus dapat menegaskan apakah hasil penelitian yang dilakukan dapat mendukung kebenaran teori yang sudah ada. Secara praktis, tujuan memberikan manfaat kepada pembaca dalam kehidupan sehari-hari. Definisi opsional.
Bagian ini menyuguhkan informasi mengenai pembatasan terhadap makna dari istilah-istilah yang digunakan dalam penyajian. Beberapa istilah tertentu dapat memiliki beberapa makna yang berkaitan dengan konteks yang mengikutinya. Dengan adanya bagian ini, diharapkan pembaca tidak salah dalam menafsirkan istilah yang digunakan dalam penelitiannya. Kerangka teoritis. Dalam menguraikan suatu hal penelitian, harus merujuk pada serangkaian teori yang dianggap relevan dengan pokok pembahasan. Serangkaian teori tersebut cukup diambil beberapa saja yang dianggap paling kuat dan paling relevan serta paling mudah dijelaskan. Kerangka teori juga dapat membantu dalam merumuskan alur berpikir secara teoritis untuk memahami bagaimana penelitian dilaksanakan. Kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan bagian yang penting dalam penyelesaian suatu persoalan yang diangkat ke dalam penelitian. Kajian ini memuat penjelasan induktif tentang variabel teliti, penjelasan empiris dengan didukung oleh fakta tentang permasalahan yang berhubungan dengan variabel yang diteliti, review dari berbagai semua hasil studi yang dilakukan orang lain di tempat lain. Metodologi penelitian berisi rancangan dan strategi pengelolaan dan analisis data dalam peneliti populasi dan sampel instrumen yang sudah divalidasi dan teknik pengumpulan analisis data. Temuan penelitian dan pembahasan. Bagian ini menyuguhkan data yang telah diolah dan dianalisis secara ringkas dan disusun secara spesifik agar mudah dipahami. Simpulan dan saran. Bagian ini merupakan akhir dari laporan yang menyuguhkan penjelasan-penjelasan pecahan penting dari seluruh laporan penelitian. Daftar pustaka menampilkan sumber yang dimasukkan ke dalam penelitian sebagai informasi sumber referensi, karena sudah tentu penelitian yang dilakukan bukan murni dari pemikiran penulis sendiri. Bagian akhir laporan. Bagian ini menyuguhkan lampiran yang membuat dokumen pendukung sebagai perlengkapan penelitian. Kesimpulan. Teks laporan penelitian merupakan teks yang dibuat untuk melaporkan suatu penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, yang terdiri dari 3 bagian, itu bagian depan, isi, inti, dan akhir laporan. Tiap bagian tersebut merupakan subbagian lagi.